Halo semuanya, ini Farid yang berbicara. Selamat datang di Polyworks Webinar. Hari ini kita akan bicara mengenai cara mengintegrasikan teknik pengukuran in-house dengan Polyworks Inspector. Saat menghadapi tantangan metrologi yang rumit, teknik pengukuran in-house sering dikembangkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Teknik-teknik tersebut kadang melibatkan operasi manual yang berulang, sehingga dalam prosesnya dapat memakan waktu lebih dan berisiko terjadi kesalahan. Webinar ini akan menunjukkan bagaimana cara menstandarisasi metode-metode tersebut sehingga nantinya dapat dibagikan dengan para kolega, digunakan kembali pada skenario yang berbeda dan diintegrasikan ke dalam rutinitas pengecekan multi-piece. Mari kita mulai dengan membayangkan diri kita sebagai bagian dari sekelompok metrologi yang khusus memeriksa plastik trim pada interior mobil. Pada skenario ini, kita akan menemukan lokasi pin pada part yang akan kita inspeksi. Pin tersebut harus kita ukur titik pusatnya. Pengukuran ini sangatlah penting karena kita perlu memastikan bahwa pin tersebut pas pada lubang rectangle di panel oranye, sehingga perakitan dapat diselesaikan dengan mengunci dengan klip. Gambar teknik pada panel seperti ini biasanya mengatur bukaan rectangle secara hipotesis yang dapat direduksi menjadi pengukuran center point. Masalahnya adalah diperlukan lebih banyak plan dan konstruksi untuk mendapatkan center point dari panel abu-abu. Dan apabila kita tetap membuat semua itu untuk setiap pin yang ada, kita akan menyadari bahwa pemilihan setiap plan yang digunakan itu berdekatan dengan plan lain, sehingga hasil ekstrak measure nantinya tidak bagus dan sulit untuk menyempurnakannya. Maka dari itu, kita akan menggunakan metode alternatif yang akan lebih baik bila diterapkan pada pengukuran khusus seperti ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada feature circle. Dapat kita lihat bahwa kita sudah memiliki circle ini nilai nominal dan nilai measure. Dan terlihat bahwa ada penyimpangan di ketiga sumbu koordinat X, Y, Z. Kemudian, data alignment sekarang yang aktif base fit to reference 1. Lalu apabila kita membuat alignment hanya menggunakan circle ini, saya pilih feature circle, kemudian saya ke alignment, saya pilih base fit measurement object, kemudian apply. Dapat kita lihat penyimpangan di koordinat X, Y, Z akan menjadi 0. Artinya, antara data scan dan data cat tidak ada deviasi di center point circle tersebut. Lalu, bagaimana jika mengekstrak pin-pin tersebut? Kita cukup alignment pin-pin tersebut bersamaan menggunakan surface feature di sekitarnya, kemudian membuat center clip mempunyai penyimpangan 0 seperti pada circle. Untuk melakukannya, saya telah membuat surface feature dari clip center 1 menggunakan referensi elemen dari pin. Dan untuk mengukurnya, saya akan mengekstrak menggunakan feature extraction group yang dapat membuat local base fit sebelum mengekstrak komponen terukur pada surface feature. Saya pilih feature clip pos 1, lalu klik kanan, ke measure, create extraction group, lalu klik create. Ketika cara ini telah selesai, kita dapat melakukan alignment hanya menggunakan surface feature clip pos 1. Saya klik start dan alignment sudah berhasil, dan kita tahu di bagian tengah klip harus tidak memiliki penyimpangan sehingga kita dapat menentukan koordinat measure menggunakan koordinat nominal dari center klip. Saya pilih klip center 1, klik kanan, kemudian define measure, lalu kembali ke tree view. Dari klip center 1 saya ambil nilai nominalnya, saya drag and drop ke dialog zone, kemudian create, sehingga nilai measure sama dengan nilai nominal. Terakhir,
Agar koordinat measure dapat terpengaruh oleh alignment yang baru, kita perlu menyesuaikan nilai measure di clip center 1 tersebut dengan data scan. Yang dapat kita lakukan dengan memilih feature tersebut dan data scan, lalu klik kanan, kita alignment, lalu add object to transformation group. Sekarang, jika kita aktifkan base fit alignment, klik kanan, aktif, sehingga kita dapat lihat penyimpangan di center clip nomor 1 yang sebenarnya. Jika saya hanya perlu menyelesaikan part ini, saya hanya akan mengulangi proses tadi untuk kedua klip lainnya. Namun, sebagai bagian dari grup meteorologi yang khusus memeriksa plastik trim, saya mungkin harus memeriksa part lain yang serupa yang juga memiliki center clip. Jadi, daripada mengulangi langkah yang sama secara manual, saya perlu membuat script makro agar dapat secepatnya mengambil tindakan saat diperlukan. Solusi ini dapat dilakukan, namun bila script makro ini akan digunakan dalam proses produksi, contohnya, atau digunakan oleh para inspektor yang berbeda, script makro ini perlu memperhitungkan berbagai input pengguna, dan pada titik tertentu akan menggantikan perangkat-perangkat Polyworks yang ada seperti Play Inspection. Disinilah di mana metode script pengukuran terbaru menjadi sangat kuat. Daripada mengeksekusi makro secara manual, untuk setiap objek yang ada, saya hanya mengkhususkan propertiesnya yang harus diukur menggunakan script tersebut. Seperti yang biasa saya gunakan untuk menentukan apakah part ini perlu di probing atau perlu di extract atau CNC probing. Caranya, kita seleksi clip center 1, clip center 2, dan clip center 3. Kemudian ke properties, ke measurement, lalu kita pilih makronya yang ada di kolom script. Pada kasus ini, tidak ada script yang tersedia untuk project ini. Jadi saya akan membuka bagian Manage Macro Script untuk mengatur script pengukuran makro saya. Di sini dapat kita lihat script yang biasa digunakan dalam metode-metode pengukuran tersedia dalam instalasi Polyworks 2020 saya. Namun, untuk kasus ini, saya akan mencari script yang telah saya buat untuk strategi pengukuran clip in-house. Saya klik Create, lalu import dari komputer saya. Script pengukuran makro ini menggunakan ekstensi .pwx makro yang berisikan script dan juga daftar parameter atau variabel yang dapat digunakan dalam makro. Kemudian saya seleksi dan open. Anda bisa lihat, pada kasus ini, makro yang saya buat terdapat beberapa parameter kunci ekstrak seperti max distance, boundary exclusion distance, max angle, dan juga beberapa pengaturan umum. Parameter-parameter ini akan membuat script dapat dipergunakan kembali pada banyak skenario berbeda, cukup dengan mengedit parameter-parameter tersebut seperlunya. Di sini saya klik bintang untuk mengaktifkannya. Kemudian saya kembali untuk mengeceknya di measurement method. Saya pilih makro tersebut, kemudian saya klik apply. Di sini saya cukup menyesuaikan script pada point-point feature yang dipilih dan mengekstrak feature-nya. Kemudian klik surface center point. Setelah nilai measure-nya keluar, Anda bisa melihat hasil deviasi dan juga hasil tes per masing-masing feature-nya. Kemudian saya menghapus base fit measurement objek 1 dan objek 2. Saya seleksi keduanya, kemudian saya klik kanan, edit, delete. Dan sekarang ketiga klip saya sudah diukur dan saya dapat melanjutkan untuk membuat pelaporan penyimpangan exit-nya. Saya mulai dari menghidden data scan-nya.
Untuk melakukannya dengan menunjukkan vektor-vektor deviasi per klip. Saya seleksi 3 feature ini, kemudian klik kanan, View, Deviation, lalu Restore. Catatan pada kasus ini, saya menggunakan tipe deviasi Primitive Center Point. Anda bisa mengeceknya di Object Display Option, lalu deviasi tipe. Sekarang yang aktif yaitu Primitive Center Point. Lalu, tentukan sudut pandang yang tepat untuk membuat Grid Control View dari yang terlihat di 3D Skin. Kemudian saya klik Grid Control View. Saya akan menamai tampilan ini Clip Center. Lalu saya checklist Grid Report Item. Kemudian mengirimkannya ke laporan saya, Grid. Kemudian kita buka report 1. Anda bisa melihat gambar dan tabel dari pembuatan control view tadi. Di sini ada 2 nilai yang keluar dari deviasi, yaitu di koordinat X, clip center 1 dan clip center 2. Sekarang saya dapat menyimpan project yang telah selesai. Dan untuk mengulang inspeksi ini, yang perlu kita lakukan adalah dengan klik New Piece. Lalu klik Create. Kemudian saya pilih Flat Scan 2. Karena script-script makro saya sudah terpasang di project piece pertama dan ditempatkan pada feature-feature point, sehingga tidak perlu lagi perintah khusus atau operasi manual untuk mengukur pin-pin pada project kedua ini. Play Inspection bekerja secara intuitif dan makro-makro yang diperlukan tereksekusi di lokasi dan dalam urutan yang tepat. Tetapi tidak hanya itu saja, metode-metode transkripsi bisa sangat berguna dengan metode pengukuran interaktif. Contohnya seperti dalam inspeksi feature-feature. Pada skenario kedua ini, mari kita bayangkan diri kita sebagai bagian dari tim pembuat jig yang biasa memerlukan verifikasi di beberapa dimensi utama pada build fixture, seperti yang ditampilkan pada project ini. Dimensi-dimensi yang diperlukan adalah koordinat serangkaian poin-poin, serta beberapa di antaranya distance. Dan seperti yang Anda lihat, seluruh poin terletak pada theoretical corner pada pilar-pilar fixture. Biasanya, untuk mengukur lokasi dari satu poin, saya perlu membuat 3 plane pada permukaan fixture. Lalu, mengintersection untuk mendapatkan feature point tersebut. Dengan total keseluruhan 4 feature untuk setiap corner point, dan mungkin terdapat kebingungan bagi operator pada saat mengambil data probing, serta harus memastikan untuk menyelidiki surface-surface dalam urutan yang tepat. Jadi, sebagai gantinya, mari kembali ke control point. Saya pilih feature point 1, kemudian saya properties. Kemudian kita ke measurement, kita ganti metodenya ke manage macro script. Di sini dapat kita lihat salah satu metode yang tersedia disebutkan dengan nama probe point from corner. Dan jika kita baca deskripsinya, dapat kita lihat metode ini melakukan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, yaitu memprobing 3 plane untuk mendapatkan lokasi sudutnya. Untuk membuat makro dapat tersedia dari daftar script, kita hanya perlu menambahkannya pada daftar favorit dengan mengklik ikon bintang. Lalu kita ubah metodenya menggunakan probe point from corner ke feature point 1. Setelah selesai, yang saya lakukan adalah memulai pengukuran poin saya dengan memilihnya, kemudian probe point from corner. Saya dapat mengeprobe ini dalam urutan apapun.
dan hasilnya tetap menunjukkan komponen terukur dari poin-poin itu tanpa ada fitur-fitur konstruksi pada tampilan saya. Ini yang akan membuatnya menjadi proyek yang lebih ringkas. Hal terakhir yang perlu saya lakukan untuk mengakhiri proyek ini adalah dengan membuat pengukuran untuk fitur poin lainnya, yaitu menggunakan metode yang sama dengan Pro Point from Corner. Lalu, kita ambil data probing untuk feature point kedua dan feature point lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan hubungi kami. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. See you.